Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfianti Salam. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan menggunakan variasi. Mengapa penting? Karena ini merupakan salah satu aspek untuk memperlancar proses kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan suasana menyenangkan dan mampu meminimalisir kejenuhan dan kebosanan siswa terhadap proses belajar mengajar. Kita beralih ke pengertian keterampilan menggunakan variasi. Jadi, keterampilan menggunakan variasi ini keterampilan mengajar yang perlu dikuasai oleh seorang pendidik, baik melalui perubahan sikap, tingkah laku, dan perbuatan untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan terhadap proses kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik dapat senantiasa berpartisipasi dan berperan. Itu adalah tujuan dari keterampilan menggunakan variasi. Pertama, menimbulkan dan menarik perhatian peserta didik pada saat proses pembelajaran, karena siswa sangat dituntut untuk bisa memperhatikan materi pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga faktor penjelasan guru yang kurang mengenai sasaran situasi di luar kelas yang dirasakan oleh siswa lebih menarik daripada yang diajarkan oleh guru, maka diperlukan variasi pembelajaran ini supaya apa yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran itu bisa terpenuhi. Kemudian kedua, memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin saja dalam proses pembelajaran ada peserta didik yang kurang senang terhadap seorang guru. Nah, sehingga guru tersebut tidak disenangi, maka bidang studinya juga tidak disenangi. Sehingga guru harus mampu menempatkan dirinya dan pandai mengambil hati siswa. Kemudian yang ketiga, mengurai kejenuhan dan kebosanan peserta didik terhadap pembelajaran. Karena bisa saja tidak semua peserta didik akan merasa aktif atau selalu aktif, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga diperlukan hal seperti ini. Kemudian yang keempat, mendorong peserta didik untuk senantiasa belajar. Selanjutnya yaitu manfaat dari keterampilan mengajar. Jadi yang pertama itu dia menumbuhkan perhatian peserta didik, kemudian melibatkan peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan proses pembelajaran. Tiga, dengan variasi cara guru dalam menyampaikan materi maka akan membentuk sikap positif bagi peserta didik terhadap guru. Lalu yang keempat, dapat menanggapi rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki peserta didik. Dan kelima, melayani keinginan dan pola belajar para peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, prinsip-prinsip variasi dalam mengajar. Yang pertama itu relevan dengan tujuan pembelajaran sehingga menunjang tercapainya kompetensi dasar. Kemudian menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan sehingga momen proses belajar mengajar utuh, tidak rusak. Kemudian perhatian peserta didik tidak terganggu. Lalu kontinu dan fleksibel, artinya variasi digunakan ini secara terus-menerus selama proses belajar mengajar. Dan yang keempat, antusiasme dan hangat yang ditunjukkan oleh guru selama proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Baik, selanjutnya komponen-komponen dalam variasi mengajar. Jadi di sini ada 3 komponen. Yang pertama itu variasi dalam gaya mengajar. Nah, terkait dengan gaya mengajar, karena ini merupakan perhatian pertama siswa, berarti hal yang perlu diperhatikan oleh guru yang pertama penggunaan variasi suara. Bisa saja perubahannya dari keras menjadi lemah, tinggi menjadi rendah, atau pemberian tekanan terhadap kata tertentu. Kedua, pemusatan perhatian siswa pada hal yang penting dengan gaya bahasa sesuai kebutuhan anak. Ketiga, kesenyapan guru, baik tentang keselingan diam yang tiba-tiba atau disengaja saat guru menerangkan. Kemudian mengadakan kontak pandang dan gerak ketika sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswa. Dan yang selanjutnya, gerakan badan dan mimik untuk menarik perhatian. Dan yang terakhir, pergantian posisi guru di kelas untuk mempertahankan perhatian siswa. Selanjutnya yang kedua, variasi dalam menggunakan media pembelajaran. Jadi pertama ada variasi media yang dapat dilihat, misalnya grafik, slide, dan sebagainya. Kemudian yang dapat didengar itu rekaman suara, radio, musik, suara guru, dan ini merupakan komunikasi yang utama.
kemudian media yang dapat diraba, dimanipulasi dan digerakkan, misalnya alat peraga. Kemudian variasi media yang dapat didengar, dilihat dan dapat diraba, misalnya TV, CD, proyektor yang diiringi oleh penjelasan guru. 3. Variasi pola interaksi dengan kegiatan siswa. Jadi pola interaksi atau gaya interaksi antara siswa dengan guru atau guru dengan siswa ini dapat digambarkan. Yang pertama, pola guru ke murid, komunikasi satu arah. Kemudian pola guru murid guru, sehingga di sini ada feedback, tidak ada interaksi antar siswa. Kemudian pola guru murid murid, ada balikan bagi guru siswa, kemudian saling belajar. Kemudian pola guru murid murid guru murid murid, ini optimal antara guru dengan murid dan antar murid dengan murid. Kemudian pola melingkar, setiap siswa memperoleh giliran untuk menyampaikan gagasannya atau jawaban dan tidak diperkenankan berbicara 2 kali. Selanjutnya, kelebihan dari variasi mengajar. Jadi kelebihan dari keterampilan mengadakan variasi mengajar. Pertama itu, kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan baik bagi guru maupun peserta didik. Kemudian peserta didik menjadi semangat, penuh perhatian, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian adapun kekurangannya, yang pertama itu, jika misalnya guru salah atau keliru dalam menggunakan variasi, maka peserta didik juga akan salah penafsiran dari apa yang dimaksudkan oleh guru. Kemudian yang kedua, apabila guru berlebih-lebihan dalam mengadakan variasi, maka pelajaran ini bisa terganggu dan tujuannya tidak dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, tidak semua siswa dapat menerima variasi yang diberikan oleh guru, sehingga terkadang ada siswa yang bingung dengan variasi yang digunakan oleh guru. Selanjutnya, contoh penerapan dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini bisa dilihat ada sebuah narasi tentang kegiatan pembelajaran matematika yang menggunakan konsep variasi. Misalnya di suatu hari di sebuah kelas 7, salah satu SMP, tengah berlangsung kegiatan belajar matematika. Nah, di sini pertama guru seperti biasa membuka pelajaran di kelas, membuka kegiatan di kelas, kemudian menyampaikan apa yang ingin dipelajari, lalu memberikan umpan kepada siswa untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang selanjutnya di sini murid, saya Bu, misalnya di ruangan ini dan seterusnya. Dia memberikan gambaran tentang apa yang dipikirkannya terkait pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian guru selanjutnya memberikan umpan balik dengan cara memberikan terima kasih. Kemudian selanjutnya menyampaikan bagaimana dia menyampaikan berbagai macam cara pembelajaran dengan menggunakan variasi yang berbeda. Misalnya di sini guru menulis di papan tulis. Nah, berarti dia beranjak dari tempat duduknya. Kemudian setelah itu guru menampilkan PowerPoint. Berarti guru menggunakan variasi media di sini. Nah, selanjutnya di sini guru memberikan waktu dengan hening sebentar untuk memberikan waktu kepada siswa agar bisa memahami, sehingga ada proses jeda dari variasi-variasi yang digunakan oleh guru. Kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa dengan cara mengapresiasi. Nah, kemudian selanjutnya di sini guru menunjuk ke papan tulis. Berarti guru kemudian beralih ke media yang lainnya. Setelah itu guru berkeliling membagikan kertas dan mengikuti kepada semua, memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dalam kelas. Oke, selanjutnya di sini guru kembali mengumpan siswa, kemudian ada proses interaksi, pola interaksi guru ke murid. Di sini lebih dominan guru ke murid. Oke, seperti ini dapat dilihat juga kembali bagaimana siswa diberikan kesempatan untuk bisa maju ke depan, dan hingga kemudian guru memberikan penjelasan dan balasan terkait apa yang diajarkan, dan tak lupa pula selalu menunjukkan gaya mengajar yang baik, yang sopan, sikap yang positif. Selanjutnya kita beralih ke keterampilan
dalam proses pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru selain variasi, yakni keterampilan membimbing kelompok kecil. Nah, dalam proses pembelajaran kan kita memiliki banyak tujuan yang ingin dicapai. Nah, tidak terbatas pada pengetahuan, tetapi dapat juga pada pembentukan keterampilan dan sikap. Oleh karenanya, proses pembelajaran ini menuntut adanya model pembelajaran yang dapat melibatkan potensi dari peserta didik secara optimal. Nah, kegiatan diskusi ini memungkinkan peserta didik untuk menguasai konsep-konsep materi dalam hal memecahkan masalah melalui proses berpikir kritis, percaya diri, berani berpendapat secara kritis dan positif, serta mampu berinteraksi dengan teman dan lingkungan sosialnya. Jadi guru dapat menjadi seorang fasilitator, motivator, serta evaluator yang dituntut untuk mampu menguasai berbagai keterampilan dasar dalam mengajar. Salah satunya ini, keterampilan membimbing kelompok kecil. Baik, yang pertama pengertian. Jadi, pengertian dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam suatu proses pembicaraan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu persoalan atau masalah. Nah, selanjutnya ada pun syarat-syarat ketika ingin membentuk diskusi kelompok kecil. Yang pertama itu melibatkan kelompok yang anggotanya antara 3 sampai dengan 9 orang. Kemudian kedua berlangsung dalam situasi tatap muka yang informal. Dan yang ketiga mempunyai tujuan yang mengikat anggota kelompok sehingga terjadi kerjasama. Dan yang terakhir berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis. Selanjutnya tujuan yang pertama, siswa dapat saling memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah baru yang harus dipecahkan. Kemudian siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya untuk berpikir dan berkomunikasi. Ketiga, siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan terakhir, diskusi ini mempunyai peran khusus dalam pencapaian tujuan pendidikan, yaitu bersifat pendudukan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan. Selanjutnya, apa saja manfaatnya dari proses pembelajaran dengan melakukan membimbing kelompok kecil ini? Yang pertama itu mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi, meningkatkan disiplin, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan sikap saling membantu, dan meningkatkan pemahaman. Dan semua ini diperoleh oleh siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam membimbing kelompok kecil. Yang pertama itu mengikut sertakan anak-anak atau peserta didik dalam diskusi. Kemudian diskusi yang baik, tidak asal bicara, ramai, diperlukan suatu ketertiban, baik dalam giliran mengungkapkan pendapat maupun memperhatikan orang yang sedang berbicara. Kemudian ketiga, pertanyaan atau persoalan hendaknya sesuai dengan perkembangan dan pengalaman siswa. Kemudian guru ini sebagai pemimpin memberikan kepercayaan kepada siswa untuk turut serta dalam diskusi, mendorong dan merangsang anak dalam hal pikiran. Kemudian menyetujui atau menentang pendapat orang agar peserta didik atau anak-anak yang dalam diskusi ini tetap berlaku sopan dan hormat. Berdebat jangan hanya untuk menang, menyakiti atau mematahkan semangat orang lain. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan diskusi. Yang pertama itu memusatkan perhatian peserta didik. Jadi, kita harus merumuskan topik yang akan dibahas di awal diskusi, kemudian mengemukakan masalah-masalah khusus, kemudian mencatat perubahan yang tidak relevan, lalu memberikan rangkuman hasil pembicaraan diskusi. Kemudian yang kedua, memperjelas pendapat peserta didik. Cara untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya itu, pertama, mengurai kembali gagasan peserta didik yang kurang jelas menjadi jelas. Kemudian yang kedua, pendidik meminta peserta didik untuk komentar melalui pertanyaan-pertanyaan yang membantu mereka memperjelas ide-ide tersebut atau mengembangkan ide-ide. Kemudian menguraikan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi tambahan atau contoh di lingkungan sekitar yang sesuai dengan topik bahasan. Selanjutnya yang ketiga, komponen ketiga, menganalisis pandangan peserta didik. Nah, sehingga di sini akan ada banyak perbedaan pendapat, maka adanya perbedaan pendapat tersebut, pendidik hendaknya mampu menganalisis alasan
perbedaan pendapat dengan cara meneliti apakah alasan tersebut mempunyai dasar yang kuat, kemudian memperjelas kembali hal-hal yang disepakati maupun yang tidak disepakati sebelumnya. Kemudian yang keempat, komponen keempat itu meningkatkan kontribusi peserta didik, yakni pendidik atau guru bisa mengajukan pertanyaan yang menantang agar siswa berpikir secara kritis. Kemudian kedua, memberikan contoh secara verbal yang sesuai dengan apa yang dibahas. Kemudian ketiga, pendidik memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir dan selanjutnya memberikan apresiasi. Komponen yang kelima yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang pertama, mencoba memancing pendapat siswa yang enggan berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian selanjutnya mencegah terjadinya pembicaraan yang serentak dengan memberi kesempatan kepada siswa yang pendiam terlebih dahulu. Ketiga, secara bijaksana mencegah peserta didik yang sering memonopoli pembicaraan. Lalu keempat, pendidik dapat meminta siswa untuk berkomentar tentang pendapat temannya. Yang terakhir, komponen terakhir itu menutup diskusi. Pertama, bisa lakukan dengan adanya bantuan peserta didik membuat rangkuman hasil diskusi, lalu memberikan gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi, kemudian mengajak peserta didik untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang telah dicapai. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam melakukan diskusi kelompok kecil pada pembelajaran. Yang pertama, topiknya jangan sampai tidak sesuai dengan minat siswa, kemudian terlalu mendominasi diskusi. Yang ketiga, jangan sampai membiarkan siswa tertentu saja yang aktif di diskusi kelompok atau memonopoli diskusi. Kemudian yang keempat, membiarkan terjadinya pembicaraan yang keluar dari topik. Lalu yang kelima, terlalu sering mengintervensi siswa dengan pertanyaan atau pernyataan yang tidak penting. Kemudian selanjutnya, tidak memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah dalam diskusi. Lalu tidak memperjelas atau mendukung pendapat siswa. Kemudian yang terakhir, gagal menutup diskusi dengan efektif. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan dari keterampilan membimbing kelompok kecil. Yang pertama itu kelebihannya yaitu dapat berbagi informasi yang lebih luas. Kemudian selanjutnya meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap persoalan yang penting, karena peserta didik juga akan lebih paham jika teman sebayanya menjelaskan. Kemudian ketiga, mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi sehingga peserta didik mampu berpikir kritis. Kemudian yang keempat, meningkatkan ketertiban dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan terakhir, terbinanya semangat kerjasama yang sehat serta kelompok yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan jiwa sosial. Kemudian dengan membentuk sebuah kelompok kecil atau diskusi dalam proses pembelajaran ini, peserta didik juga dituntut untuk mampu berperan aktif. Kemudian ini merupakan salah satu contoh dari variasi pembelajaran sehingga tidak monoton saja antara guru dengan murid. Jadi ada pola interaksi antara guru, murid-guru, atau murid dengan murid, kemudian guru-murid, murid-guru, seperti itu. Selanjutnya kekurangannya. Pertama itu waktu belajar akan sangat panjang, sehingga mungkin ada pemborosan waktu dan pembelajaran tidak efektif. Kemudian siswa yang pendiam dan pemalu menjadi kurang aktif pada saat diskusi. Karena pada saat diskusi itu dominan siswa harus bisa berperan aktif dalam setiap proses berlangsungnya diskusi, baik itu dalam pengajuan pendapat maupun penyampaian pendapat. Kemudian dominasi peserta didik tertentu dalam diskusi, dan selanjutnya tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika peserta didik kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Contoh penerapannya dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini ada sebuah prolog, narasi cerita tentang bagaimana saya menggambarkan proses pembelajaran dengan guru menerapkan keterampilan dalam membimbing kelompok kecil. Sebelum guru memulai pembelajaran, maka guru akan menyampaikan dengan seperti biasa
membuka pembelajaran dengan seperti biasa. Kemudian di sini guru juga menggunakan variasi pembelajaran dengan menggunakan tayangan slide PowerPoint untuk terkait materi yang akan didiskusikan nanti. Kemudian selanjutnya guru melakukan pembagian kelompok, proses pembagian kelompok dengan membagi kelompok menjadi sama rata dan tentunya dalam jumlah yang kecil, yaitu 3-9 orang. Setelah itu, guru mempersilahkan siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya, di mana sebelum ini dinarasikan bahwa guru ini telah mempersiapkan ruangan setelah membagi kelompok. Kemudian setelah itu, guru membiarkan kelompok berkreasi dan aktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian guru tak lupa pula melakukan pengamatan dengan mengontrol bagaimana siswa bekerja sama atau kemungkinan ada perbedaan pendapat atau diperlukan penguatan oleh guru. Kemudian setelah selesai, masing-masing kelompok diminta untuk memaparkan hasil kerjanya dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi. Di sini ada proses interaksi antar murid dengan murid dan berlangsung proses diskusi sehingga guru membimbing di sini supaya tidak terjadi kekacauan dan tujuan yang ingin dicapai bisa tercapai. Kemudian selanjutnya, dari proses bertukar pikiran ini guru mengkoordinir jalannya diskusi dan tak lupa memberikan pujian terhadap hasil kerja tiap kelompok. Lalu ketika semua sudah selesai, guru kembali mengambil alih untuk memberikan kesimpulan atau penguatan. Dan tak lupa pula guru memberikan pujian untuk seluruh siswa yang telah berusaha keras untuk dapat menyelesaikan proses diskusi dengan kelompok kecil mereka. Kemudian guru memberikan penguatan mengenai kesimpulan rumus lingkaran itu yang dapat digunakan dengan berbagai pendekatan bangun datar, seperti yang telah dikerjakan oleh siswa dengan kelompoknya masing-masing. Di sini juga guru bisa memberikan perbaikan terhadap kemungkinan yang ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Dan setelah itu guru mempersilahkan semua siswa untuk kembali ke posisi awalnya sebelum pembuatan kelompok, dan guru melakukan closing serta memberikan penugasan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait keterampilan menggunakan variasi dengan keterampilan membimbing kelompok kecil. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.